Bisa susah. Oh, untuk mendapatkan Lailatul Qadar susah. Maka bahasa guru kita terlihat kasar tapi benar. Kalau tidak ketemu dengan guru mursyid, kalau tidak ditalkinkan Al-Quran, tidak ditalkinkan tidak ditalkin kalimat la ilaha illallah sampai Lailatul Qadar, tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Ini kelihatannya perkataan bercanda, ya, terkesan rada kasar, tapi ini coba perhatikan benar. Ya, jadi ternyata orang-orang yang sudah mendapatkan zikir inilah yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga pada 10 hari yang terakhir, bukan saja di bulan Ramadan, tiap bulan yang sudah diramadankan oleh guru kita melalui talqin zikir, pada 10 hari yang terakhir di setiap bulan kita sholat syukur Lailatul Qadar. Kenapa waktu Syekh Mursyid yang hadir pada Maulid Online Internasional pada pagi hari ini, di antaranya Romo Yai Mahya Al-Bukhari, Romo Yai Mustafa, dan para yai yang lain. Bunda Dr. Sari, Bunda Aya, Pak Profesor Piatno. Mobil khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi ini yang juga berulang tahun Bapak Haji David Pratawina. Dan Ibu Haja Sefi dan keluarga semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengersabah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tabarok kita fadilul syuhur yang ditulis oleh guru kita di ujung bulan Sya'ban. Huruf yang terakhir ya huruf yang nun bulan Syawal adalah nun. Wa amma nunu fi ada syari an-nur wal muradu bin nur huna al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala ya alladzina ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Guru kita berbagi ilmu, nun di dalam bulan Sya'ban adalah diartikan dengan an-nur, cahaya. Nah, cahaya. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Nah, cahaya. Jadi semua di dalam murid kita, di dalam dada murid itu ada cahaya. Cahaya itu adalah cahaya Al-Quran. Cahaya yang dari guru mursyid. Nah, cahaya yang dari guru mursyid. Maka ada ungkapan Sufi, ya yuhal murid, nuruka min nuri syaikhika. Wa nuru syaikhika bin nuri nabiyyika. Wa nuru nabiyyika min nuri rabbika. Wahai para murid, nur yang ada di dada kalian adalah dari syekhmu, dari gurumu. Nah, wakil talqin banyak, tapi wakil talqin harus mengatakan bahwa saya ini adalah hanya dipinjam mulutnya saja. Yang mentransfer cahaya, yang mentalkinkan adalah guru mursyid. Jadi yang menyalurkan cahaya itu guru mursyid, wakil talkin adalah hanya sebagai dipinjam mulutnya saja. Jadi semua dari mursyid, yang mentalkin itu semuanya mursyid. Baik yang langsung lewat HP dan lain sebagainya, secara pribadi, secara massal, semuanya adalah dari guru mursyid. Wa nuru syaikhika bin nuri nabiyika. Dan cahaya zikir, nur yang ada dalam diri seorang mursyid itu adalah berasal dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nabimu kanjeng Nabi Muhammad. Wa nuru nabiyika min nuri rabbika. Dan cahaya nur ya dari Rasulullah, dari nabimu adalah berasal dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menanamkan cahaya, yang mentalkinkan itu hakikatnya adalah Allah melalui Rasulullah, melalui guru kita. Nah, itulah proses turunnya cahaya ke dalam diri kita. Jadi nur di sini diartikan oleh guru kita adalah cahaya. Nur adalah
Al-Quran. Nah, maka di dalam Al-Quran, guru kita mengutip, ya ayuhanas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Burhanun, satu burhan. Nah, arti umum burhan ini adalah dalil. Yang maksudnya adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil pertanda dari Tuhanmu. Telah datang, udah datang. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping datang mendatangkan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala juga anzalna ilaikum nuram mubin, dan menurunkan kepada kalian semua adalah nur yang sangat jelas. Apa nur itu? Adalah Al-Qur'an. Nah, jadi pembahasan di sini adalah menjelaskan ada bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dan uh, menurunkan Al-Qur'an. Siapa Rasulullah? Ya Rasulullah yang dulu zaman Rasulullah adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh penerus-penerusnya sampai guru kita. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah zikir. Ya, zikir yang ditanamkan oleh seorang guru mursyid kepada muridnya. Inna anzalnahu. Ya, maka inna anzalnahu, sesungguhnya aku telah turunkan hu. Hu ini adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah hu. Hu adalah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah disimpul, ringkasnya di Al-Quran itu adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi Al-Quran itu disingkat menjadi la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Izra'u syajaratal Qur'ana fi qulubikum. Izra'u, tanamkan pohon Al-Quran ke dalam hatimu. Tanamkan pohon Al-Quran ke dalam hatimu. Wa ma syajaratul Qur'an ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu pohon Al-Quran? Dijawab oleh Rasulullah, la ilaha illallah. Jadi Al-Quran itu intinya adalah la ilaha illallah. Maka inilah dalam syair Gus Dur, Al-Quran Qadim, wahyu minul yo tanpa tinulis, iso diwaca iku wajangan guru wasito. Den tancebake ing jero dodo, den tancebake ing jero dodo. Jadi Al-Quran itu ditancapkan ke dalam dada, ya, ditanamkan. Al-Quran yang mana yang ditanamkan ke dalam dada? Inti Al-Quran kalimat la ilaha illallah. Jadi Al-Quran itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah Allah. Allah adalah hu. Maka kita diajarkan juga zikir khafi. Diajarkan zikir khafi dan hu itu adalah tidak boleh hilang. Karena hu adalah Allah. Allah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah Al-Quran. Nah, jadi ini menjelaskan luar biasa. Nah, bahwa nur adalah Al-Quran. Al-Quran adalah zikir. Ya, zikir yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid dalam diri kita. Ketika sudah ditanamkan zikir, maka seluruh Al-Quran sudah ada dalam diri kita. Nah, makanya guru kita selalu menyampaikan, kita dalam manakib ini adalah dalam rangka satu, la'allakum tattaqun, supaya ini merayakan la'allakum
takut, menjadi orang yang takwa. Ya, jadi orang yang takwa tanpa punya kalimat takwa, tanpa punya zikir yang telah ditanam, susah, impossible, susah mendapatkan takwa kalau tidak punya kalimat takwa. Kalimat takwa adalah la ilaha Idul Fitri. Ya. Bahwa dalam manakib itu adalah kita merayakan Idul Fitri. Makanya kita dalam manakib itu nggak boleh puasa. Nah, manakib nggak boleh puasa, tapi bulan puasa nggak boleh manakib. Jadi Idul Fitri, Lebaran, Lebaran kita merayakan fitrah. Artinya apa? Setelah kita turunnya, kita ini adalah menjadi orang yang suci, kembali fitrah. Karena apa? Karena dosa-dosa kita pasti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada terlintas dalam hati kita bahwa setelah ditalkin semua dosanya masih banyak, dosa ini sehingga menangis dosa. Enggak. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses talqin dzikir itu proses untuk kita semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok enak ya? Enak banget ya, begitu ditalkin kemudian dosanya langsung hilang. Ya, enak ya. Seperti orang masuk Islam baca syahadat. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat Khalid bin Walid yang tadinya memusuhi Islam, setelah baca syahadat, dosa sebelum itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok enak gampang? Enak gampang. Tapi untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu yang susah ya. Begitu pula kita, orang yang sudah terlanjur Islam dari kecil. Orang tua kita Islam, lingkungan kita Islam, kita di sekolah-sekolah Islam. Tapi sudah terlanjur dosa banyak kita lakukan. Bagaimana surah kembali Idul Fitri ditalkin, ditanamkan. Ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Nah, ini. Dan juga dengan kita ditalkin adalah Lailatul Qadar. Merayakan Lailatul Qadar. Nah, jadi sudah dapatkan kita Lailatul Qadar. Maka kita nggak nguber-nguber lagi Lailatul Qadar, kita nggak ada peduli. Ya, bahkan semua bulan sudah diramadankan oleh guru kita. Kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain, silahkan. Konon katanya malam Lailatul Qadar jatuh pada bulan Ramadan. Bulan Ramadannya kapan? Nggak tahu. Pokoknya bulan Ramadan. Besar kemungkinan 10 hari yang terakhir. Konon 10 hari yang terakhir juga itu kemungkinan besar yang ganjil-ganjil. Yang genap peluangnya kecil. Nah, akhirnya apa? Ada banyak orang ilmu ngincer. Ini malam ini ganjil apa genap? Ganjil, mau ke masjid. Genap, enggak genap belum. Nah, ini orang-orang seperti ini ya kita nggak disalahin, silakan aja. Ya, cuman jadi aneh. Jadi perdebatan ketika ada dua kubu, ada yang berbeda mulai puasanya. Contohnya kayak kemarin-kemarin. Muhammadiyah hari Senin. NU pemerintah hari Selasa. Lah ini kalau sudah mulainya beda, nanti pasti ganjil genapnya pasti beda. Kata Muhammadiyah ini malam ganjil. Kata NU belum, masih genap. Ganjil, genap, ganjil, genap. Hanya ada polisi, prit, pelanggaran. Udah jangan ribut. Ganjil genap ada di jalan apa tuh Sudirman. Jadi nggak bisa, susah. Oh, untuk mendapatkan Lailatul Qadar susah. Maka bahasa guru kita terlihat kasar tapi benar. Kalau tidak ketemu dengan guru mursyid, kalau tidak ditalkinkan Al-Quran, tidak ditalkinkan tidak ditalkin kalimat la ilaha illallah sampai Lailatul Qadar,
tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Ini kelihatannya perkataan bercanda, ya, terkesan rada kasar, tapi ini coba perhatikan benar. Ya, jadi ternyata orang-orang yang sudah mendapatkan zikir inilah yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga pada 10 hari yang terakhir, bukan saja di bulan Ramadan, tiap bulan yang sudah diramadankan oleh guru kita melalui talqin zikir, pada 10 hari yang terakhir di setiap bulan kita sholat syukur Lailatul Qadar. Nah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya. Jadi emang secara jujur kapan kita ketemu dengan Lailatul Qadar model kelas kita? Puasanya ada beda ini. Wah. Ya meskipun ulama menjelaskan tentang tanda-tandanya Lailatul Qadar itu begini, begini, begini. Tapi tidak semua orang. Wong malamnya aja kan kita beda. Kadang-kadang di sini udah malam. Di Arab masih siang. Sono malam di sini masih siang. Nah, belum tanggalnya beda. Ganjil genapnya beda. Katanya Lailatul Qadar nanti ada yang tandanya malamnya tenang. Ya tenang kalau ada tawuran. Ya. Katanya malam Lailatul Qadar pada malam itu tidak ada anjing yang menggonggong. Nah, anjing, mana ada anjing yang nggak gonggong. Konon pada malam itu ada ulama juga menjelaskan air laut terasa asin ya. Ya. Berarti kita di pinggir laut, dikit-dikit jilat air laut, dikit air asin nggak nih? Kalau asin bukan Lailatul Qadar. Nggak begitu. Jadi kita ah, luar biasa. Dipertemukan dengan guru musik kita sudah dibuka semuanya. Dibuka semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana katsiran min ibadihi mu'minin. Jadi An-Nur ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah melalui burhan, melalui kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mursyid, mursyid yang ketiga. Setelah Allah, malaikat Jibril, Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh guru mursyid adalah Al-Quran, zikir. Dan sekarang Rasulullah ya untuk saat sekarang di masa kita, Rasul kita adalah bangsa apa? Hadrat Syekh Muhammad Abdul Qasim. Selalu juga beliau selalu menurunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, zikir, mentalkan Al-Quran kepada seluruh murid-muridnya. Alhamdulillah. Kurang lebihnya maaf. Wallah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.